Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang pecahan, mengulang materi pelajaran SD nggih. Ya, kita lihat gambar gelas yang pecah. Sebuah gelas itu jika terkena getaran dapat pecah menjadi berkeping-keping. Bagian pecahannya lebih kecil daripada ketika gelas itu masih utuh. Kalau menurut kalian, samakah jumlah seluruh pecahan gelas satu dengan gelas yang utuh? Pasti tidak sama, kan? Maka hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Kita simak cerita berikut. Ini ada gambar kue. Ibu punya sepotong kue. Kue itu dipotong jadi 3, diberikan kepada 2 anaknya. Anak yang besar itu Ani dapat 2 potong, anak yang kecil Wati mendapat 1 potong. Berapa bagian yang didapat masing-masing anak? Ani kan dapat 2, berarti 2/3. Watinya dapat 1, berarti dapat 1/3. Sekarang kita ke definisi pecahan. Itu ada gambar 1 kotakan dibagi 3, yang diarsir kan hanya 1, berarti itu gambar dari 1/3. Gambar yang kedua itu ada 6 kotak, yang diarsir 3, berarti 3 per jumlah semuanya 6, berarti 3/6. Jadi pecahan itu apa? Pecahan itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk P/Q dengan P dan Q bilangan bulat, Q-nya tidak sama dengan 0. P-nya itu yang di atas namanya pembilang, Q-nya itu yang di bawah namanya penyebut. Penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Sekarang lihat kue yang berikut untuk kepecahan yang senilai. Itu 1 lingkaran yang diarsirkan 1, berarti menunjukkan bahwa dia 1/4. Yang kedua itu 1 lingkaran terbagi menjadi 8 ya, yang diarsir 2, berarti 2/8. Gambar yang ketiga itu 12, 1 lingkaran dibagi menjadi 12, yang diarsirkan 3, berarti 3/12. Nah, sekarang apakah pecahan di atas itu senilai? 1/4, 2/8, dan 3/12. Kamu lihat semuanya itu kan hanya pojok atas ya, 1/4 pojok atas. Ternyata 1/4, 2/8, dan 3/12 itu potongan kuenya kan sama pojok kanan atas semuanya ya. Nah, maka apakah pecahan di atas senilai? Ya. Kenapa senilai? Karena jika pembilang dan penyebutnya dikali atau dibagi bilangan yang sama, maka nilainya sama. Artinya 2 dibagi 2, 1. 8-nya juga dibagi 2 dapat 4. 3 bagi 3, 1. 12 bagi 3, 4. Maka ternyata ketika pembilang dan penyebutnya dibagi bilangan yang sama, maka nilainya sama dengan 1/4. Sehingga pecahan itu senilai. Sekarang kita ke menyederhanakan pecahan. Dalam menyederhanakan sembarang pecahan P/Q dengan P dan Q tidak sama dengan 0, maka berlaku jika pembilang dibagi C, penyebut dibagi C, dengan C itu adalah FPB dari P dan Q, maka bisa disederhanakan. Contohnya, nyatakan pecahan 18/45 dalam bentuk yang paling sederhana. Langkah pertama apa? Kita cari dulu FPB dari 18 dan 45. Berapa itu? 18 dan 45 FPB-nya adalah 9. Maka 18 bagi 9, 2. 45 juga dibagi 9 dapat 5. Sehingga bentuk pecahan paling sederhana dari 18 dibagi 45 adalah 2/5. Sekarang ke hubungan antara 2 pecahan menggunakan tanda hubung. Kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Lingkaran yang pertama itu 1/3, lingkaran yang kedua itu 2/3. Apa hubungan keduanya? 1/3 dengan 2/3, kalau penyebutnya sudah sama-sama 3, maka pembilangnya itu besar mana? Kalau besar 2, berarti 1/3 dan 2/3 itu besar 2/3. Gampang kan? Nah,
Sekarang kita lanjut untuk bentuk lain dari pecahan. Mengubah pecahan biasa ke bentuk campuran. Temukan bentuk pecahan campuran dari 35/4. Cara pertama, 35 dibagi 4 dapat 8. 8 kali 4 32. 35 dikurangi 32 dapat 3. Sehingga 35 bagi 4 itu dapat 8, sisanya 3. Berarti menjadi 8 3/4. Atau cara kedua, 35/4 itu sama dengan 32/4 tambah 3/4. 32 bagi 4 dapat 8. Sehingga sama dengan 8 3/4. Lanjut mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Temukan bentuk pecahan biasa dari 25/9. Cara pertama itu 2 kali 9, 18. Dibagi 9 dengan 5/9, 18 tambah 5, 23. Penyebutnya 9. Cara kedua, 2-nya kali 9. Ngarep gitu, dipengke songo penyebut. 2 kali 9 itu 18, ditambah pembilang dari 9 ke 5, tambah 5. 2 kali 9, 18 ditambah 5. Jadi 23/9. Yang ketiga, mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal. Contoh, temukan bentuk desimal dari 3/4. 3 dan 4 sama-sama 4-nya jadi 100. Itu dikalikan 25 kan, maka pembilangnya juga dikalikan 25. Sehingga menjadi 75/100 atau 0,75. Cara yang kedua, 3 dibagi 4, 0. 0 kali 4, 0. Kemudian 3 kurangi 0, 3. 0 turunkan 1, 30. 30 dibagi 4 dapat 7. 7 kali 4, 28. 30 dikurangi 28, 2. 0-nya turun 1, 20 bagi 4 dapat 5. Sehingga 3/4 sama dengan 0,75. Yang keempat adalah mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Bentuk pecahan desimal 0,16. Berapa coba? 0,16 kan sama dengan 16/100 ya, karena 2 angka di belakang koma. Jumlah angka di belakang koma itu menyatakan nilai penyebut yang merupakan kalipatan 10. Jadi nek mburi koma kuwi 0,1 berarti per 10. Nek mburi koma 0,2 berarti per 100. Atau 16/100 itu kalau disederhanakan menjadi dibagi bilangan yang sama ya. 16 bisa dibagi 4 dapat 4. 100-nya dibagi 4 dapat 25. Sehingga yang lebih sederhana dari 0,16 adalah 4/2/5. Kesimpulan, secara umum dapat dituliskan bahwa jika diketahui pecahan P per Q dengan P dan Q tidak sama dengan 0, maka berlaku P dikali A atau penyebutnya Q dikali A, itu hasilnya sama dengan P per Q. P dibagi B dengan Q dibagi B, pembilang dan penyebut dibagi bilangan yang sama, maka hasilnya sama dengan P per Q. Dengan A dan B adalah konstanta positif atau yang pembaginya tidak boleh bilangan 0. Begitu ya anak-anak untuk pelajaran tentang pecahan hari ini. Terima kasih. Silahkan dilanjutkan. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.